Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sri Ihyaudin Sani, kelas 5B INF. Akan menjelaskan ataupun menampilkan tugas pemrograman web. Mari kita langsung buka SAMPP-nya terlebih dahulu atau aktifkan dulu. Dan buka localhost PHP MyAdmin-nya. Di sini saya akan menampilkan pemrograman web basis laundry sederhana saya. Dan di sini database saya Crude Laundry ya. Ya, di sini terdapat dua tabel, yaitu user dan transaksi. User terdapat ID, username, password, nama, dan email. Kemudian di tabel transaksinya itu terdapat ID, tanggal masuk, tanggal keluar, nama konsumen, beratnya, kategori, status, diambil, harga satuan, dan harga totalnya. Kemudian kita buka website kita, yaitu localhost Crude Laundry 1. Bukan, salah. Chat laundry aja. Nah, di sini tampilan login saya. Nah, kita login menggunakan usernya yang tadi, yaitu username-nya itu admin, passwordnya admin juga. Dan ini tampilan berandanya. Di dalam beranda ini terdapat dashboard, user, laundry masuk, laundry keluar, dan tentang laundry ini. Dashboard ini cuma hanya menampilkan selamat datang. Dan laundry user ini terdapat data user kita, yaitu admin, nomor, username, nama, email, dan bisa menambahkan dan diedit ataupun dihapus. Nah, kita coba aja dulu terlebih dahulu menambahkan data user. Kita coba ya, yaitu username-nya Ihya, passwordnya samain aja biar gak lupa, dan nama Ahmad Ihya, email menggunakan Ihya Serang, dan di sini akan menambahkannya. Nah, data telah berhasil disimpan, itu kemudian kembali. Nah, di sini sudah ada 6 data kita yang sudah ditambahkannya. Apabila ingin mengeditnya lagi, kita edit dari sini. Bisa edit username, password, nama, dan email. Kembali. Dan laundry masuk. Ini saya tadi nyobain. Tanggal masuk, nama konsumen, berat, kategori, dan opsinya. Kita coba hapus dulu semuanya ya. Kita nyobain dari awal kembali. Oke. Nah, kita tambahkan terlebih dahulu. Misalkan nama Ihya, berat itu 4 kilo, kategori normal. Misalnya kalau normal itu harganya per kilonya 4.000. Kita tambahkan terlebih dahulu. Dan data telah berhasil. Nah, setelah data telah masuk, biasanya itu kita ada batas waktunya tuh 3 hari. Nah, di sini belum ada data laundry keluar karena batas waktu pengambilan pengambilan baju laundrynya itu 3 hari. Karena kita ini untuk contohnya aja, untuk menampilkannya, kita pilih Ihya ini dan tambahkan. Nah, di sini akan muncul tanggal keluarnya, tanggal masuk, nama tanggal keluar. Karena tanggal keluarnya harusnya tanggal 9, tapi kita diambil tanggal 6.
Nah, di sini bisa cetak laporannya, laporan data keluarnya. Nah, maka akan menampilkan data cetaknya. Seperti ini, bisa dicetak. Dan ini kemudian tentang laundry kita, laundry saya. Laundry I merupakan sebuah sistem informasi sederhana, bla 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 bla, yang menggunakan HTML, CSS, Bootstrap. Setelah itu, karena sudah melihat website laundry sederhana saya, maka itu saya akan membuka VS Code-nya, source code saya. Source code saya itu terdapat CSS, font, img, JS, laundry keluar, laundry masuk, login, tentang, user, dan view, index, koneksi, dan readme. Karena takut saya lupa, biasanya passwordnya saya taruh sini nih, akan di sini. Maka kita coba dulu ya laundry keluarnya ya. Nah, di sini laundry keluar terdapat cetak, function, hapus gagal, hapus sukses, hapus PHP, indeks, tambah gagal, tambah sukses, tambah PHP. Nah, di sini ini terdapat fungsinya. Nah, ini indeksnya ya. Indeksnya ini terdapat sessionnya, function untuk memanggil functionnya, dan untuk menampilkan tabel data laundry keluarnya seperti ini: tanggal masuk, tanggal keluar, nama konsumen, berat kategori, harga total diambil pada, dan opsinya. Dan PHP-nya seperti ini. Karena apa sih, untuk tambahkan data itu kita memanggil tambah PHP. PHP-nya ini nih ya. Tambah PHP di sini ada nih, tambah PHP di sini. Dan untuk mencetak PHP keluar, mencetak ya apa data keluarnya. Nah, ini kita panggil cetak PHP. Di sini terdapat cetak PHP juga. Nah, cetak PHP juga harus memanggil fungsinya juga ya, karena saya fungsinya terpisah gitu. Fungsinya terpisah sama cetak sini. Bisa digabungin sini juga nggak apa-apa, karena saya rada ribet aja sih kalau digabungin aja. Mending saya pisah gitu. Nah, hmm, ini apa tadi tuh ya? Tadi tuh ada gambar data laporan belum dikeluarkan, itu untuk mencetaknya itu kan. Jadi seperti ini source kodenya. Nah, ini apa? Database untuk memanggil database-nya. Dan fungsinya seperti ini. Nah, kan function tambah tadi tuh kan, tadi untuk menambahkan data baru kita. Seperti itu, connection, update, transaksi, set, status sudah diambil atau no, will, ID, dan function hapus. Nah, kita buka PHP hapusnya di laundry keluar. Source kodenya seperti ini. Maka apabila kita menghapus data tersebut, akan memanggil hapus sukses. Dan apabila gagal, kita akan memanggil hapus gagal. Nah, di sini hapus suksesnya akan bertuliskan data berhasil dihapus, dan ada tombol kembali ke tempat semula, dan sama saja sih, hapus gagal juga, antara ada tulisan terjadi kesalahan, data tidak terhapus, dan tambah data. Data ini kayak gini.
Oh ya, mohon maaf. Ini batas waktu Bandicam itu terdapat 10 menit doang, jadi saya ketinggalan, saya lupa dan tidak melihat waktunya. Nah, ini selanjutnya itu laundry masuk itu sama seperti sebelumnya laundry keluar. Ada function apa hapus gagal, hapus sukses, hapus indeks, tambah gagal, tambah sukses, tambah ubah gagal dan ubah sukses. Ubah sukses dan ubah. Yaitu indeksnya itu terdapat seperti ini. HTML itu yang untuk menampilkannya itu kayak seperti data laundry masuknya. Data laundry masuk, nomor, tanggal masuk, nama konsumen, berat, kategori, dan opsinya. Opsinya itu kayak tadi untuk menaruhkan edit dan hapusnya itu ya. Dan seperti ini apa PHP-nya. PHP-nya ini untuk menampilkan database-nya. Date format, day, month, year. Nama konsumen, berat, kategori, ubah PHP. Nah, untuk memanggil ubah PHP-nya di sini nih. Nah, ini ada ubah PHP di sini. Nah, bisa mengubahkan dari sini nih. Nah, title, edit. Dan kita memanggil hapus PHP-nya di dalam indeksnya. Hapus PHP. Nah, di sini ada hapus PHP nih di sini. Title-nya hapus data ya. Nah, apabila untuk menghapuskan data kita akan mengkonfirmasikan ada tulisannya itu apabila mau hapus itu bakal ada tulisan yakin atau tidaknya itu ya. Nah, dan di sini ada buttonnya, button tambahkan dari sini ya. Tambah. Dan di sini tambah data gitu ya. Nah, tambah data dari sini. Tambah data Kak, ini tampilannya sama sebelumnya kayak laundry keluar. Yaitu terdapat HTML-nya itu tambah data laundry masuk. Nama konsumen, berat, kategori, harga, dan harga. Dan ada terdapat buttonnya juga itu menambahkan atau kembali sebelumnya tadi. Nah, ubah juga sama. Itu terdapat HTML-nya itu ubah data laundry masuk, nama konsumen, berat, kategori, harga. Nah, itu terdapat buttonnya itu yaitu button update submit yang perbaharui dan akhir. Nah, ini sama kembali juga bisa kembali dari situ. Table kembali, button kembali. Ini fungsinya. Fungsinya apabila ubah sukses itu akan menampilkan memanggil ubah sukses dan apabila gagal akan memanggil ubah gagal. Nah, setelah itu ini login indeksnya. Ini login indeks session loginnya ya. Ini saya dapat dari Google ya. Nah, login suksesnya dari sini cara cara agar cookie lamanya beberapa hari, tapi bisanya itu cuma beberapa menit, beberapa detik ya. Source kodenya bisa cari dari sini nih, sekolah coding kok. Nah, HTML-nya itu terdapat login laundry dan style sheet-nya itu bootstrap sama sign CSS. Nah, dari sini nih sign sama bootstrap-nya nih. Terdapat laundry I, username, password, remember me atau jangan lupakan itu. Apabila kita logout tuh bukan logout sih, kita hapus kayak gini nih. Kan ini udah login ya. Nah, kita hapus aja di sini nih. Tapi tetap masih login. Apa salah ya? Nah, dan kalau mau menambahkan copyright-nya bisa bisa kita tambahkan kelas MT5, MB5, text mode, copy sistem laundry sederhana 2002, repost by terserah kamu ya, bisa ngubah nama saya dari sini ya terserah kamu.
Kalau mau apa referensi boleh saya taruh di deskripsi dong. Setelah itu tentangnya itu cuma ya menampilkan ya tulisan tentang tentang laundry saya. Itu terdapat sebuah sistem informasi sederhana berbasis web yang menggunakan HTML, CSS, PHP, sama Bootstrap. Framework Bootstrap ya. Dan usernya, coba lihat berapa menit, baru setengah. Nah, usernya itu terdapat sama ya, sama laundry masuk, laundry keluar, functionnya. Terus keluar gitu. Nah, functionnya itu terdapat tambah data. Tambah datanya itu untuk memanggil database-nya itu. Bukan memanggil sih, maksudnya apa sih, untuk menambahkan data kayak insert info user, yaitu untuk menambahkan ID, username, password, nama, dan email. Wah, mohon maaf tadi ada kendala lagi. Kendala. Nah, tadi kan udah ya, function itu menambahkan ya, untuk menambahkan datanya ya. Function usernya itu ya, untuk menambahkannya. Menambahkan kayak gini nih username ya. Dan untuk mengubah sama ya, untuk memanggilnya itu sama. ID, username, password, nama, dan emailnya itu sama ya. Nah, tetapi kalau dari query-nya itu kita tulis itu update user, set username, password, nama, dan email. Apabila untuk menghapus, yaitu fungsinya hapus dan pasti menulis $ID. Dan query-nya itu koneksi delete from user where user ID dan ID. Nah, seperti ini fungsinya. Dan ini hapus. Apabila datanya terhapus, maka kalau berhasil akan memanggil hapus sukses PHP. Dan apabila hapusnya gagal, maka memanggil hapus gagal PHP. Indeksnya sama, sebelumnya juga sama. Kayak sini sih. Saya mah cuma source kodenya sama kayak gini. Biar nggak ribet aja gitu. Nah, itu terdapat data user, nomor, username, nama, dan email. PHP-nya itu username, nama, email, dan memanggil ubah PHP-nya dari sini juga. Memanggil ubah PHP dan hapus PHP. Dan buttonnya itu untuk menambahkan datanya, data baru. Nah, untuk menambahkannya dari sini. Dan fungsinya juga nih, fungsinya apa sih, sesinya. Apabila tambahnya sukses ya bakal memanggil sukses PHP, apabila gagal itu memanggil tambah gagal PHP. Dan HTML itu tambah user, username, password, nama, email. Dan terdapat button tambah dan kembalinya. Nah, ini untuk mengubah data kita apabila datanya salah atau enggak kurang ya. Kemudian view-nya itu terdapat footer, header, navbar, dan sidebar. Footernya ya, footer ini kakinya seperti kaki. Ini headernya, palanya gitu. Nah, ini akan memanggil include-nya itu navbar dan sidebarnya. Wrap ini apa ya? Navbar ini nih seperti ini ya. Navbar ini dari atasnya ini laundry I sampai admin ini. Dan seatbarnya ini kayak seperti dari atas ke bawah. Dashboard, user, laundry masuk, laundry keluar, dan tentangnya. Nah, seperti ini aja. Untuk drop down-nya itu drop down logon ya, drop down menu ya. Drop down-nya kayak gini, drop down-nya ini kayak gini ya. Nah, aku menampilkan logonnya.
barnya. Nah, ini untuk menginput lagi. Ini untuk menampilkan dashboard user, laundry masuk, laundry keluar tentang laundry I. Dan untuk memanggilnya itu indeks dashboardnya, indeks nih. Dan user ini nih user ya. User laundry masuk nih, laundry keluar nih, laundry keluarnya kita memanggilnya pakai slash ya, pakai tentang. Dan ini indeksnya ya, tadi indeks dashboard. Hmm. Koneksi untuk menyambungkan ke database-nya ya, seperti ini. Aduh. Nah, apabila database-nya crud laundry 1 ya, maka kita tulis di sini crud laundry 1. Nah, di sini crud laundry 1. Tapi di folder saya, aduh, salah pencet. Tapi di folder saya crud laundry doang. Jadi kalau untuk menampilkan websitenya ya, tulis saja crud laundry. Dan ini readme ya, untuk kalau password username sama passwordnya lupa ya bisa kalian kalian tulis aja di sini username-nya itu username sama passwordnya di sini. Takutnya lupa kan, karena saya di sini nih untuk menyembunyikan ya. Nih usernya, admin ubah nih. Pakai MD5 nih saya. Jadi kalau passwordnya pengen ubahnya ini kan apa? Akan nampil kayak gini seperti ini. Jadi disamarkan gitu tuh. Oh, ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.